Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ya, baik. Wa ma min sahibin kanzin la yuaddi zakatahu illa muthala lahu kanzahu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Ya, kemudian beliau menyebutkan kembali bahwa orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, maka pada hari kiamat hartanya akan menjadi ular jantan yang tidak ada rambutnya. La haula wala quwata illa billah. Lihat ibu-ibu, serem sekali ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 987. Mari kita menghela nafas dulu. Ya, kita nggak tahu ya ibu-ibu ya, di masa yang akan datang itu seperti apa keadaannya. Maka kita wajib bagi kita ya ibu-ibu ya, untuk memberikan pelajaran ini kepada anak-anak kita. Ya, karena kita nggak tahu masa yang akan datang itu seperti apa. Karena kalau kebodohan itu sudah menyebar rata, bisa jadi ilmu zakat ini sudah nggak diketahui oleh anak-anak kita. Nah, tadi kan saya sebutkan, zaman sekarang aja ada orang nggak tahu kalau bayar zakat tuh ternyata setiap tahun, gitu loh. Itu kan berarti non sewu, berarti sebuah kebodohan yang sudah ada nyata di depan mata kita. Lah tahun-tahun berikutnya kata Rasulullah SAW, keadaan bumi ini teman-teman ya fitnahnya lebih besar, kebodohannya lebih banyak, lebih merata. Maka tugas kita hari ini adalah memberikan kepada anak-anak kita pengetahuan tentang zakat ini. Ya, caranya gimana para bunda? Wah, jadi ya caranya ya kita adakan pengajian di rumah kita. Siapa jadi gurunya? Suami kita. Kalau suaminya nggak mau jadi guru, ya wis kita yang jadi gurunya. Ya, anak-anak jadi begini, gitu ya. Di dalam agama kita itu ada kewajiban untuk bayar zakat. Nanti kalau ibu sudah meninggal ya nak ya, kamu dititipi harta oleh Allah, bayarlah zakat. Ya, atau misalnya bisa juga cara mengajak anak-anak begini. Ibu-ibu lagi ngitung zakat emas misalnya ya, punya emas misalnya, terus anak-anak diajak, nggak apa-apa, diajak nih, alhamdulillah ya mami punya emas sekian nih 2 kilo misalnya ya, nih bayar zakatnya sekian misalnya, yuk sekarang kita mau ke asnafuz zakat, kita mau bayar kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dapat dituntun anaknya, dia diperlihatkan bahwa ini loh bahwa ibumu loh, bapakmu kyo bayar zakat gitu loh. Dan itu akan menjadi jariah, subhanallah. Ya, banyak loh di antara kita itu yang kadang, yo nggak mau dah, masa anakku tahu kalau kita punya harta banyak, misalnya gitu loh. Yo nanti kepiye, boyo diminta. Ya, jadi dengan berbagai macam cara lah. Ya, yang jelas ya penyampaian bahwa membayar zakat ini wajib disampaikan kepada anak-anak kita. Gitu ya. Jangan sampai kita sudah meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam hal ekonomi, dalam hal pengetahuan ilmu agama, dalam hal pengetahuan kepada Robnya. Wah, itu musibah. Ya, mumpung kita masih dikasih kehidupan, mumpung kita masih dikasih kesempatan, ayo ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kita katakan, tapi ya di sekolah anak-anakku ya udah dapet ya Bu, belum tentu anak kita mudeng. Ya, belum tentu anak kita paham. Kenapa? Karena saking banyaknya pelajaran yang dia dapatkan di sekolah. Maka alangkah baiknya kita sebagai seorang ibu mengajarkan juga bahwa zakat ini menjadi sesuatu yang wajib. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, selanjutnya Imam Ad-Dahabi beliau menjelaskan, apa kata beliau? Wa qad qatala Abu Bakrin As-Siddiq. Sudah ada di situ ya? Ketemu? Radhiyallahu anhu mani'iz zakat wa qala wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltumuhum 'ala man'iha. Lihat.
bahwa dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau wafat, maka digantikan kepemimpinannya oleh siapa ibu-ibu? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di zaman Abu Bakar, di antara ujian yang berat bagi kepemimpinan beliau, banyaknya manusia yang tidak mau bayar zakat. Ya, adanya nabi-nabi palsu. Sampai akhirnya Abu Bakar di zamannya itu memerintahkan orang-orang yang ada, para sahabat yang ada di zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu untuk memerangi nabi-nabi palsu. Termasuk di antaranya ada Musailamah al-Kadzdzab. Ingat enggak peristiwa itu? Jadi ketika Rasulullah wafat, ya, banyak orang ngaku dirinya menjadi nabi. Ya, yang paling besar ya fitnahnya itu ada di Musailamah al-Kadzdzab. Dan ketika Abu Bakar memimpin, ya, kepemimpinan menjadi khalifah, maka di sana juga ada, masya Allah, ujian Abu Bakar berat ya ujiannya ya. Tadi ada banyak nabi palsu. Terus ujian yang kedua tadi orang pada nggak mau bayar zakat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya kalau ada orang nggak mau bayar zakat, ya padahal dia dulunya bayar zakat di masa Rasulullah SAW, maka wajib diperangi, boleh diperangi. Ya, ini kan menunjukkan betapa luar biasanya ya para khulafaur rasyidin itu punya ujian masing-masing. Dan di dalam agama kita ya akhwati, khulafaur rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat itu ada 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Menantunya Rasulullah ada berapa di antara 4 ini? 2, Utsman dan Ali. Masya Allah. Baik, berarti di zamannya Abu Bakar, Masya Allah, beliau memandang bahwa orang yang tidak mau membayar zakat, padahal dulunya membayar zakat di masa Rasulullah SAW, maka wajib untuk diperangi dan hukumnya diperbolehkan. Walaupun ada perbedaan beliau dengan Umar bin Khattab. Karena di masa itu Umar mengatakan orang yang nggak mau bayar zakat tapi dia masih ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau tidak diperangi. Kalaupun dia masih sholat ya nggak bayar zakat, kata Umar nggak usah diperangi. Tapi Abu Bakar ya beliau punya pendapat bahwa siapapun dari muslim yang dia tidak membayar zakat padahal dia wajib sudah kena nisabnya, maka wajib diperangi. Gitu ya. Zaman dulu ibu-ibu, zaman dulu kala yang namanya zakat itu diwajibkan bagi muslim. Pajak, jizyah itu diwajibkan bagi orang-orang kafir. Jadi zaman dulu tuh ada bedanya. Pajak tidak diwajibkan untuk orang muslim, tapi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Zaman sekarang pajak sama rata. Ya, orang muslim juga kena. Iya enggak ibu-ibu? Padahal yang namanya zakat itu hanya untuk orang muslim dan pajak hanya untuk orang kafir. Baik, lanjut ya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi beliau menjelaskan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah? Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat ibu-ibu. Satu, kita ambil tadabbur dari ayat ini bahwa seluruh harta itu ibu-ibu semuanya adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Jangan sampai kita waliyadzubillah menjadi seperti Qarun, di mana Qarun itu dia mengatakan bahwa harta yang dikumpulkannya itu karena kehebatannya. Harta yang dikumpulkannya itu karena keuletannya. Harta yang
apa yang disimpannya itu karena perjuangannya dia mengumpulkan harta. Dia lupa bahwa semua harta itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengadab Qarun. Apa adabnya Qarun, ibu-ibu? Apa adabnya Qarun? Apa? Ditenggelamkan Qarun beserta hartanya. Ya, dan uniknya orang Indonesia kalau pas ketemu harta di Indonesia, padahal Qarun ya nggak di Indonesia waktu itu ya. Terus otomatis bilang apa? Dapat harta karun. Yo, karunnya di mana? Ya, Qarun itu di mana Qarun itu, Bu? Ada yang mengatakan di Mesir, gitu kan ya? Yo, Mesir sama Indonesia jauh luar biasa, ya. Tapi tetap Qarun akhirnya dipakai kalau ada harta ya. Orang ngeduk bumi terus nemu harta berlian emas, dibilangnya apa? Harta karun, ya. Kata karunnya itu bukan hartaku, katanya gitu ya. Nah, lihatlah bagaimana Qarun ya ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Apa dosanya Qarun? Karena dia tidak mengakui bahwa harta yang ia dapatkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya semua harta itu adalah min fadlillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya akhwati, ya, di antara yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya kebakhilan itu apa? Kekikiran, nggak mau bayar zakat, itu termasuk keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa harta yang tidak dikeluarkan untuk zakat maka akan dipikulkan atau digantungkan di leher mereka ya ketika pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Berarti kalau hartanya banyak 2 kilo ya 2 kilo ditaruh di lehernya ya. Dan ini kan berat ya. Untuk berjalan tanpa harta aja kan berat. Bahkan orang ya ibu-ibu subhanallah, ini perlu kita jadi pengingat untuk kita bersama ya, bahwa kita ini keluar dari kubur kita masing-masing dalam keadaan haus ya akhwat. Ya, itu pun kalau nggak bawa harta sudah kehausan, gimana bawa harta? Ya enggak? Harta itu udah nggak akan lagi ada manfaatnya ya enggak? Ya. Allah berfirman bahwa ada masanya, ada hari di mana harta kita, anak-anak kita tidak bermanfaat. Kapan itu? Pada hari kiamat. Maka sungguh orang yang beruntung adalah orang yang subhanallah ya diberikan oleh Allah keluasan rezeki, dia juga bayar zakat. Karena nanti apa yang dibayarkan dari zakat itu akan Allah jadikan sebagai amal soleh. Dan amal soleh ini yang akan menemani di alam kubur. Subhanallah. Disebutkan ibu-ibu bahwa orang kalau masuk ke kubur, ya kemudian setelah ditanya oleh malaikat man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, kemudian dia bisa ya menjawabnya man rabbuk Allah wa ma dinuk Islam wa man nabiyyuk Muhammad, selamat. Setelah itu didatangkan ya seseorang dengan rupa yang sangat bagus, ya. Nah, mayit ini nggak tahu ini siapa, maka ditanyakanlah kepada orang ini yang datang ini, kamu tuh siapa, gitu ya. Maka orang ini mengatakan, aku loh amal solihmu dulu, aku loh harta yang kamu tunaikan untuk bayar zakat, sekarang aku menemanimu. Subhanallah. Jadi perlu diingat ya akhwat, ketika kita berada di alam kubur, ketika kita sendirian, maka amal solih termasuk apa yang kita bayarkan dari zakat akan menemani kita di alam kubur. Wabil khusus ya akhwati, juga bacaan-bacaan Al-Quran kita. Al-Quran itu akan menemani seorang hamba di alam kubur. Ya, Al-Quran akan memberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan setiap harinya, apa yang dia baca diamalkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Subhanallah. Ya, maka dari itu kita ya bersama-sama memperbanyak amal solih, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran. Baik, Imam Adz-Dzahabi berkata, ya, wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakat. Qala, lihat nih Ibu. Man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi izmatan min azamati rabbina, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i min hadis Bahzin ibni Hakim an abihi an jaddi. Dari Nabi kita Muhammad SAW tentang orang-orang yang enggan bayar zakat, beliau bersabda, barang siapa yang menahan zakat untuk ditunaikan, niscaya kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya.
La haula wala quwata illa billah. Sebagai satu dari keputusan tegas Rabb kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta zakat sedikit pun. Jadi dari hadis ini ya ibu-ibu kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau ada orang nggak mau bayar zakat, maka boleh dipaksa untuk mengeluarkan zakat ditambah lebih berat lagi. Bukan cuma 2,5%, tapi boleh diambil setengah hartanya. Nah, ya tadi kalau berapa tadi kita bilang tadi berapa yang tadi 2 kilo. Ya, kita tadi berapa sih ngitung yang 75 juta kalau punya uang berapa tadi? Oh, sekilo. 1 miliar. 3 miliar. Oke. Kalau punya uang 3 miliar, ya berarti punya 1 kilo emas, ya dia nggak bayar zakat. Kalau bayar zakat kan tadi cuma kenanya berapa? 75 sampai 80 gram gitu kan ya. 80 juta. Tapi kalau dia nggak mau bayar zakat, yang 2,5% itu diambil juga ditambah setengah hartanya. Berarti setengah kilo emasnya diambil. Beratan mana? Beratan nggak bayar zakat, ya, dan boleh bagi para amil zakat yang di situ petugas-petugas zakat untuk mengambil hartanya karena dia nggak mau bayar zakat. Ya zaman sekarang ya nggak ada kan yang bertugas untuk ngambilin zakat, maksudnya memaksa. Kalau ada mesti nanti jadi masuk ke ranah hukum gitu ya. Dikiranya apa? Kenapa Bu? Iya kan, kerana hukum langsung dia tuh menjarah gitu kan ya. Padahal sejatinya dulu pada masa Rasulullah SAW ada para petugas zakat yang bertugas bukan hanya mengumpulkan zakat tapi juga mengambil harta dari orang-orang yang seharusnya menunaikan zakat. Baik, ibu-ibu di sini ada nih kata-kata bahwa keluarganya Rasulullah SAW itu dilarang untuk menerima zakat. Baik, kita belajar ya tentang orang yang diberikan ya atau di dalam Islam itu asnafuz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Satu, yuk kita nanti belajar. Yang pertama adalah orang fakir. Ada dalam surah At-Taubah ayat 60. Teman-teman boleh kalau lupa dibaca lagi surat At-Taubah ayat 60 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Yang pertama adalah yang berhak untuk menerima zakat fuqara. Fuqara itu artinya orang miskin. Maaf, fuqara itu bukan orang miskin. Saya lupa menjelaskan. Fuqara itu bukan orang miskin. Yang kedua nanti miskin. Dibedakan tuh walil fuqara'i wal masakin. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wa. Wa itu ibu-ibu dalam bahasa Indonesia artinya dan. Berarti di dalam agama kita antara orang fakir dengan orang miskin itu dibedakan. Apa bedanya Ustazah? Bedanya adalah orang fakir itu orang yang hampir tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi orang yang kalau hari ini tuh nggak bisa makan, itu fakir dia. Nggak punya beras hari ini untuk bisa dimakan. Bukan nggak beli beras ya, tapi memang nggak ada beras untuk dimakan dan nggak punya uang untuk beli berasnya. Itu dia fakir. Miskin itu artinya dia memiliki penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Berarti misalnya nih, ada satu keluarga, ya suaminya mencari nafkah, misal, ya mencari nafkahnya sesuatu yang halal, tapi ternyata dapat nafkahnya itu di bawah UMR, jauh di bawah UMR. Padahal kebutuhan pokok yang seharusnya ya dibutuhkan oleh satu keluarga tersebut sebenarnya sudah mencapai angka UMR. Misalnya Sleman, UMR-nya berapa? Karena kita berada di Sleman. Berapa? 2,5. Nah, ini ibu-ibu hafal banget ya. 2,5. Nah, kalau ada orang ya dia bekerja ya dan ternyata 1 bulan itu dapatnya 1 juta misalnya, berarti kan di bawah UMR.
Padahal kebutuhan dia itu 2,5 juta. Berarti ini masuknya miskin. Kategori miskin. Punya beras untuk bisa dimakan, tapi nggak cukup ya. Apa yang didapatkan untuk ya kebutuhan pokoknya, untuk makannya nggak cukup, maka dia miskin. Dan teman-teman ya mohon untuk diperhatikan, orang miskin, terutama miskin bukan fakir, miskin itu ada dua ibu-ibu. Ada yang dia memang terang-terangan bilang saya nggak punya uang, minta-minta. Maksudnya minta tuh jelasin nih saya tuh nggak punya uang, saya nggak cukup kebutuhannya. Ada yang nggak minta-minta. Maka bagi kita hendaknya membayarkan zakat baik kepada orang miskin yang dia terang-terangan bilang nggak punya uang gitu ya, minta, ataupun yang nggak minta. Gimana caranya tahu gitu ya? Kalau orang itu kok miskin, padahal dia nggak minta, ya dilihat dari korina, tanda-tanda. Ya, oh ibu fulana itu ya dia jualan apa bu misalnya? Jualan apa? Jualan apa yo? Yang kira-kira nggak cukup itu jualan apa yo? Jual tempe tahu misalnya, ya. Terus tanyalah kita ke ibunya, Bu, panjenengan tuh sehari untungnya pinten? Alhamdulillah dek, ibu dapat untung 30.000, 30.000 misalnya ya. Terus dikali dia dagang sebulan 20 hari, berarti berapa? 30 kali 20. 600 ya. Berarti sebulan ibu ini dapat berapa? 600. Padahal anaknya banyak. Ya, suaminya kerja juga terus ditanya, "Loh jenengan berapa dikumpulin kalau suami sama jenengan kerja bareng-bareng?" Alhamdulillah 1.200.000, misalnya sama-sama 600. Lah kebutuhannya pinten, Bu? Ya alhamdulillah kebutuhannya 2 juta misalnya gitu. Ya kita ngobrol kan tahu berarti ibu ini miskin. Walaupun beliau menutup-nutupi diri bahwa beliau nggak cukup, tapi dengan cara seperti itu sudah menjadi akhlak yang mulia, ibu-ibu. Jadi jangan tunggu orang minta dulu ke kita, tapi kita itu peduli gitu, empati. Oh ini nih, ada nih keluarga yang masya Allah anaknya banyak, tapi qadarullah ternyata ya satu keluarga itu misalnya ya kita lihat secara kasarannya, ya Allah ya kebutuhannya banyak, ya tapi pemasukannya sedikit. Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketiga ibu-ibu, asnafuz zakat. Yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha, amil zakat, petugas yang mengumpulkan. Petugas yang tadi narikin zakat, petugas yang membagikan zakat, itu petugas namanya al-amilun. Nah, itu dapat tuh. Ya. Amil zakat. Bismillah. Yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kenapa kita kasih zakat? Diharapkan ya hatinya terpaut ya dan bertambah kuat dengan Islam itu sendiri. Terpaut dengan Islam dan bertambah kuat keimanannya. Jadi boleh nggak kita bayar ke zakat ke mu'alaf center misalnya gitu ya. Terus nanti kita tanya di situ ada berapa mu'alafnya, ada 3 misalnya, udah kita bayarkan, boleh, silakan. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena orang baru masuk Islam itu biasanya ya, saya dapat cerita dari salah satu sekarang beliau berdakwah kemana-mana, masya Allah. Ya beliau dulu waktu pertama masuk Islam, ya beliau bilang beliau itu diusir dari keluarga besarnya, diusir suruh keluar. Beliau tidak bawa harta ya akhwati kecuali apa yang melekat dalam tubuhnya. Subhanallah. Dan orang-orang yang seperti ini butuh untuk mendapatkan mendapatkan harta. Untuk apa? Untuk agar keberlangsungan hidupnya bisa dijamin, ya. Maka kita boleh membayarkan zakat kita untuk para mu'allaf. Baik, yang kelima, ar-riqab. Apa itu riqab? Riqab itu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ini zaman dulu ya. Yang keenam al-gharimun, orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya dalam perkara yang mubah. Tolong ini digarisbawahi. Ya. Kalau ada orang berhutang tapi untuk gaya-gayaan, padahal dia bisa bayar hanya menunda-nunda, maka ini enggak termasuk. Ya, paham dah ibu-ibu? Berarti kan yang harus digarisbawahi, orang punya utang dan dia tidak mampu untuk membayar bukan karena malas untuk membayar, tapi memang nggak ada uang untuk melunasi hutang tersebut. Itu beda sama orang yang berhutang, dia punya hutang tapi menunda-nunda. Itu nggak kena tuh, nggak dikasih. Ya kenapa? Karena sejatinya dia punya. Ya, cuman karena kebiasaan buruknya dia menunda-nunda untuk bayar hutang. Ada nggak zaman sekarang?
Banyak, musibah itu namanya ya. Namanya musibah. Ya, jadi kalau memang ada orang hutang, dia nggak punya untuk bayar, maka boleh untuk kita berikan zakat. Yang keberapa ibu-ibu? Gimana? Ada yang ke-6, ada yang ke-7, sekarang yang sekarang yang ke-7. Fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Ya, fisabilillah nih ibu-ibu nih, ya. Fisabilillah itu termasuk orang yang berjihad. Zaman dulu ada jihad, zaman sekarang nggak ada. Maka termasuk diantaranya nih teman-teman, ya kata para ulama kontemporer, termasuk ya fisabilillah adalah para guru, ya yang mengajarkan agamanya Allah, ya untuk menegakkan agama Allah, untuk misalnya yayasan untuk menghidupi dakwah, misalnya itu boleh, ya. Itu boleh kita bayarkan zakat. Biasanya yayasan-yayasan itu kan setiap bulan ada dana operasional. Dan biasanya dana operasionalnya itu biasanya ya ibu-ibu itu tidak mencukupi. Ya, maka kita boleh membayarkan zakat kita kepada yayasan yang memang di situ ya, masya Allah punya banyak program dakwah, itu boleh. Ya. Atau kepada orang-orang yang di situ, masya Allah orang-orang tersebut mengajarkan ilmu, misalnya yang menyebarkan ilmu, maka itu diperbolehkan. Yang terakhir Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Musafir itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Baik. Kedelapan asnaf ini, kedelapan kelompok ini adalah kelompok yang boleh menerima zakat. Siapa yang tidak menerima zakat ibu-ibu? Yuk kita ketahui bersama. Ya, satu, orang kaya. Ya, orang kaya yang mampu mencukupi kebutuhannya. Itu tidak berhak menerima zakat. Orang kaya yang mampu mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, tadi nih kata Rasulullah SAW di sini. Ya, yang kedua adalah dari keluarganya Nabi Muhammad. Ya, tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta zakat. Dari keluarganya Nabi Muhammad, atau ada lagi yang mengatakan bahkan dari keluarganya Bani Hashim. Ya, Rasulullah kan dari keluarga Bani Hashim. Maka anak keturunannya Nabi Muhammad SAW, ya keturunannya itu nggak boleh menerima zakat. Yang ketiga nih, ini kadang sering juga ibu-ibu nggak tahu nih. Yang ketiga adalah orang yang nafkahnya wajib ditanggung oleh yang membayar zakat. Orang yang nafkahnya sudah wajib dibayarkan oleh orang yang bayar zakat. Saya izin memisalkan. Karena ini juga terjadi. Ada jamaah yang bertanya kepada saya tahun lalu, ya, Ustazah, boleh nggak suami saya bayar zakat ke ibu kandungnya? Kira-kira jawabannya apa ibu-ibu? Boleh nggak? Ayo. Pertanyaannya, ayo, boleh nggak? Kata jamaah ini, boleh nggak suami saya bayar zakat ke ibu kandungnya? Sekarang udah yakin tidak boleh. Betul, tidak boleh. Kenapa? Karena nih ya, tolong diperhatikan, di dalam Islam yang namanya nafkah ibu kandung, kalau dia nggak ada yang menafkahi, maka masih wajib bagi seorang anak laki-laki untuk menafkahinya. Subhanallah ya. Jadi ibu itu keadaannya mulia di dalam Islam. Ya. Seorang anak laki-laki walaupun sudah menikah, punya istri, maka di dalam Islam itu masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibu kandungnya, manakala ibu kandungnya sudah tidak ada lagi yang memberikan nafkah. Tapi kalau ibu kandungnya ini masih punya suami yang memberikan nafkah, ya sudah, itu nggak masuk dalam area ini. Ya. Ibu kandungnya miskin, siapa yang memberikan nafkahnya? Anak laki-lakinya. Berarti nggak boleh juga seorang ayah memberikan zakat malnya kepada anak kandungnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena anak kandung ini adalah anak yang seharusnya memang wajib dinafkahi. Berarti dalam hal ini nggak boleh seorang suami membayarkan zakat malnya kepada istrinya. Nggak boleh. Ya. Kong ya tak bayar yang aku. Mboten parang. Ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena istri itu menjadi kewajiban bagi suami untuk menafkahinya. Tolong dipahami ya ibu-ibu, karena kemarin ada itu sempat yang tanya gitu, ya
Boleh nggak suami walaupun kata beliau kondisi ibu kandungnya itu miskin, masuk kategori gini, tetap nggak boleh. Yang ada suami jangan bayar zakat tapi ngasih gitu ya. Jadi zakatnya buat yang lain ya, pemberian pemberian tadi anak laki-laki kepada ibu kandungnya itu bukan pemberian zakat tapi pemberian nafkah gitu ya. Baik. Ya sedikit lagi ya ibu-ibu. Apa kata Imam Dahabi? Wa an Yahya bin Abi Katsir haddatsani Amirul Uqaili anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallatun wa dhu sarwatin la yuaddi haqqallah fi malihi wa faqirun fakhur la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Ya Allah, semoga Allah jauhkan kita semuanya. Yang pertama ibu-ibu, siapa yang masuk neraka duluan? Ya, pemimpin yang dolim terhadap rakyatnya. Ya, jadi serem ya jadi pemimpin tuh. Kalau dulu zaman dulu ya, kita ditanya tuh, ya teman-teman kita yang laki-laki ditanya apa cita-citanya? Ada nggak yang jawab presiden? Ada ya zaman dulu tuh kan. Cita-citanya kalau nggak presiden dokter, kalau nggak polisi, kalau nggak poluan, pilot gitu aja. Zaman dulu mana ada yang bilang YouTuber gitu, nggak ada ya. Nah, berarti ternyata pemimpin yang dolim ini pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah dzusarwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi. Adalah orang yang memiliki harta banyak tapi tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Orang yang nggak mau bayar zakat. Yang ketiga adalah orang fakir yang sombong. Udah fakir, sombong pula. Ini nih masuk neraka duluan. Ya apa yang mau disombongin? Ada nggak zaman sekarang orang fakir tapi sombong? Banyak. Ya Allah Bu, banyak. Ada nggak? Jawabannya banyak. Nah itu tapi nggak usah juga bilang ke orang fakir yang sombong ya Bu. Kamu ahli neraka, jangan. Nanti dia tersinggung. Wah, kok udah ngabel-ngabelin ahli neraka, berarti surga punya jenengan. Jangan ya. Nah, walaupun kita tahu kata Rasulullah orang yang fakir yang sombong itu masuk ke dalam neraka. Baik. Wa an Syuraik wa ghairihi an Nabi Ishaq an Nabi Al-Ahwas an Abdullah qala umirtum bis salati waz zakat faman lam yuzakki fala salata lahu. La haula wala quwata illa billah. Lihat ibu-ibu. Kalian telah diperintahkan untuk salat dan zakat. Siapa yang tidak memberi zakat, tidak membayar zakat, maka tidak ada salat baginya. Ya, artinya orang yang nggak bayar zakat biasanya ibu-ibu biasanya dia juga nggak sholat. Paham nggak maksudnya? Biasanya gitu. Ya misalnya ada orang melakukan kemaksiatan, misal, naudzubillah, ada orang melakukan kemaksiatan berzina. Biasanya yang mengiringinya itu adalah dia itu peminum minuman keras, kan gitu. Itu pengiringnya. Jadi biasanya orang nggak bayar zakat, biasanya dia juga meninggalkan salat. Gitu. Jadi subhanallah yang namanya maksiat itu biasanya bergandengan. Ya, maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan keberkahan dalam harta-harta kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan kita dengan harta yang halal. Doanya Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bifadlika amman siwak. Jadi itu kita minta sama Allah agar diberikan harta yang halal-halal saja, dijauhkan dari harta-harta yang tidak halal, karena sesungguhnya harta yang tidak halal itu akan menjadi penderitaan bagi pemiliknya. Dan kita minta kepada Allah agar kita dijadikan seperti Utsman bin Affan, agar kita dijadikan seperti Abdurrahman bin Auf. Kadang doa kita Bu, dalam doa kita itu gini, ya Allah berikanlah harta yang luas. Allahumma ausa, ya Allah berikanlah kepada saya keluasan rezeki gitu ya. Tapi lupa untuk meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba, ya keluarga hamba seperti Utsman bin Affan. Ya, punya harta tapi tidak dipakai sendiri, ya dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya jadikanlah hamba seperti Abdurrahman bin Auf, ya di mana Abdurrahman bin Auf hartanya juga habis untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nggak habis, dia masih ada, ya nggak pernah habis. Ya Abdurrahman bin Auf itu sampai pengen miskin, ya pengen tuh,
Ya, tapi ternyata sama Allah dikayakan terus. Ya, gimana mau dimiskinkan orang hartanya terus diinfakkan di jalan Allah. Masya Allah. Amin. Allahumma amin ibu-ibu. Semoga Allah berikan kepada kita harta-harta yang barokah. Barakallahu fikum jami'an. Jazakunallahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.